divisif hierarchical clustering. Nah, ini agak panjang ya, jadi nanti mungkin saya akan berikan contoh sebentar. Nanti akan saya berikan contoh tersendiri ya, karena ini prosesnya juga agak panjang. Saya akan berikan nanti lembaran khusus mengenai cara menghitung dengan minimum spanning tree, atau kalau kalian misalkan mempunyai minat untuk memperdalam ini kalian bisa membeli buku yang saya tulis, itu nanti di situ sudah ada uraian mengenai bagaimana membangun untuk divisif hierarchical clustering ya, judulnya data mining. Jadi kalau kalian ingin memahami lebih dalam mengenai teknik-teknik yang saya jelaskan, nah ini, jadi ada bukunya, jadi buku yang saya tulis itu judulnya adalah data mining. Ya, data mining. Ini di dalamnya juga sudah ada lengkap bagaimana proses-prosesnya. Ini kira-kira nanti seperti itu. Ya, jadi langkahnya agak panjang. Jadi prinsipnya, kalau boleh saya jelaskan prinsipnya saja, ini nanti menggunakan yang namanya minimum spanning tree. Nah, saya yakin materi ini sudah dijelaskan pada materi matematika diskrit. Jadi yang membahas mengenai pohon, ya, pohon dan graf. Jadi minimum spanning tree itu adalah sebuah teknik untuk mencari spanning tree yang panjangnya minimum. Apa itu spanning tree? Spanning tree itu adalah pohon yang dimana pohon itu kita peroleh dari sebuah graf. Jadi sebuah pohon yang bisa kita ekstraksi dari sebuah graf. Nah, itu adalah yang disebut dengan spanning tree. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah pohon perentang. Jadi setelah kita membangun minimum spanning tree, nah ini langkah-langkahnya mulai dari titik-titik seperti ini, kemudian dicari pasangan titik sedemikian hingga titik itu yang paling dekat. Jadi misalkan kita mulai dari titik 1 atau titik 2, nah di sini kita mencari yang paling dekat itu kemana. Nah, nanti akan dibentuk rusuk yang membentuk antara titik tersebut ke titik yang terdekat tadi. Nah, kalau sudah terbentuk rusuk tersebut, maka rusuk itu tidak boleh dijadikan perhitungan kembali. Kenapa? Karena tree itu tidak boleh ada apa istilahnya itu loop, sorry. Jadi tidak boleh ada looping. Maka yang sudah pernah terhubung maka itu tidak boleh digunakan lagi. Itu prinsip di dalam membangun spanning tree. Ya, looping tidak boleh ada looping. Jadi misalkan 1 ini sudah digunakan, maka nanti yang 1 ini tidak boleh digunakan lagi. Tapi dia hanya boleh 2 ke 5, 2 ke 3, atau 2 ke 4, atau 2 ke 6. Nah, dengan cara yang sama dipilih lagi antara 2, 3, 2, 5, 2, 4, 2, 6, mana yang paling dekat. Misalkan yang paling dekat 25, ya berarti 25. Nah, kalau 25 ini sudah dihubungkan, maka 5 tidak boleh digunakan lagi. Jadi hanya boleh memilih 23, 24, atau 26, atau 36. Ya, jadi misalkan 23, nanti akan terpilih pohonnya 23, maka 3 juga tidak boleh digunakan lagi. Sehingga setelah terbentuk pohon yang kita sebut dengan pohon perentang minimal,
dari situ baru kemudian dilakukan proses membangun hierarki clusteringnya. Di mana hierarki clusteringnya itu diperoleh dengan memecah, ya, memecah. Ini katakan new cluster itu adalah dengan cara membagi atau men-split rusuk yang merupakan daerah atau rusuk yang jaraknya paling besar atau similaritasnya paling kecil. Jadi dimulai dari yang paling besar terlebih dahulu, dipecah, kemudian nanti dipecah lagi, sehingga semuanya tinggal single cluster atau sisa. Ini adalah prinsip dari divisif hierarchical clustering. Nah, nanti akan saya berikan permasalahan untuk contoh di sini adalah untuk melakukan proses clustering dokumen, ya, clustering dokumen. Misalkan ada dokumen 1 sampai dengan dokumen 5 yang mempunyai jumlah kemunculan kata atau tema, ya, ini terkait dengan tema. Jumlah kemunculan kata dalam dokumen 1 ini untuk kata tim itu ada 3, kemudian ada kata coach itu ada 5, kata play itu ada 5, ball, ya, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan banyaknya kemunculan kata dalam sebuah dokumen. Nah, tujuannya nanti adalah kita akan mengelompokkan, ya, dokumen-dokumen yang memiliki kemiripan kata yang sering muncul di dalamnya. Prinsip itu juga lah yang nanti digunakan oleh Google dalam mesin pencariannya, yaitu dengan mengelompokkan dokumen-dokumen yang dimiliki berdasarkan kata kunci tertentu, sehingga nanti akan memudahkan user pada saat pencarian, ya. Jadi pada saat pencarian, misalkan di sini terkelompok, yang tergolong sama, nah, mirip itu adalah misalkan klaster 1 sampai dengan klaster 3. Nah, sehingga orang kalau mau mencari dokumen yang kata kuncinya misalkan coach gitu ya, maka dia akan langsung mengarah ke kelompok dokumen yang memiliki kemiripan dengan kata kunci tersebut. Ini contohnya sederhananya seperti ini, ya. Nanti akan saya berikan soalnya nanti akan berbeda semua, hanya prinsipnya mirip seperti ini. Kalian mengerjakan boleh menggunakan diketik, ya, boleh diketik. Prosesnya harus digambarkan mulai dari yang pertama adalah perubahan dari ininya apa? Yang pertama, langkah pertama itu adalah membuat proximity matrix dengan similaritas kosinus, seperti yang saya jelaskan. Nanti akan membentuk matriks yang ukurannya 5 kali 5 saja, ya kan? Di 1, 2, 3, 4, 5 berarti matriksnya 5 kali 5. Nah, lalu selanjutnya adalah lakukan proses single link agglomerative clustering. Single link agglomerative clustering, berarti kita menggunakan yang pengukuran single link atau minimum, ya, berdasarkan matriks similaritas yang dibentuk pada poin pertama. Nah, ini tugas untuk yang individu. Nanti untuk tugas yang kelompok itu nanti akan saya berikan setelah saya mengunggah penjelasan mengenai bagaimana mengimplementasikan programnya dalam Python. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan.